Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Jika minggu kemarin kita belajar tentang alat gerak hewan, nah sekarang kita akan belajar tentang alat gerak manusia. Alat gerak manusia juga mempunyai kompetensi dasar yang sama seperti alat gerak hewan, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Pertama-tama, kita pelajari dulu rangka. Apa itu rangka? Rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan sehingga membentuk tubuh manusia. Rangka mempunyai berbagai macam fungsi, yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ yang penting seperti jantung, paru-paru, dan otak, menegakkan tubuh, tempat pembentukan sel darah merah, dan tempat melekatnya otot. Alat gerak manusia terdiri dari berbagai macam atau terbagi menjadi dua jenis, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kita pelajari dulu apa itu alat gerak pasif. Alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Jadi, butuh bantuan alat gerak lain agar alat gerak pasif bisa bergerak. Contohnya adalah tulang atau rangka manusia. Selanjutnya ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang dapat melakukan pergerakannya sendiri dan menggerakkan alat gerak pasif. Jadi, alat gerak aktiflah yang menggerakkan alat gerak pasif. Contohnya otot pada manusia. Jadi, ototlah yang menggerakkan tulang-tulang manusia. Selanjutnya, rangka manusia ternyata terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian tengkorak, bagian rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kita bahas dulu bagian-bagian tengkorak. Jika kamu perhatikan gambar, ternyata bagian kepala kita itu tulangnya banyak namanya. Ada tulang dahi, tulang baji di kanan kiri, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi di kanan kiri, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis di kanan kiri, dan tulang ubun-ubun. Selanjutnya ada bagian-bagian rangka badan. Untuk bagian-bagian rangka badan ini, tulangnya lebih banyak dibandingkan tulang tengkorak. Yang pertama, ada bagian di dada. Jika kamu perhatikan gambar, ada tulang hulu dan tulang badan. Tulang hulu dan tulang badan bisa kamu gabungkan menjadi tulang dada. Dan ada tulang pedang-pedangan. Kenapa namanya tulang pedang-pedangan? Karena bentuknya itu seperti ujung pedang. Nah, lalu ada bagian tulang yang melingkar dari depan ke belakang. Itu namanya tulang rusuk. Tulang rusuk terbagi menjadi 3. Ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Nah, kenapa sih namanya tulang rusuk sejati? Jika kamu perhatikan, tulang rusuk sejati itu bagian belakangnya nempel di tulang belakang dan bagian depannya menempel di tulang dada. Lalu, kenapa namanya tulang rusuk palsu? Jika kamu perhatikan, bagian belakangnya memang menempel di tulang belakang, tetapi untuk bagian depan tidak langsung menempel ke tulang dada, tetapi menempelnya menumpang di tulang rusuk sejati.
maka disebut sebagai tulang rusuk palsu. Lalu ada tulang rusuk melayang. Apa itu maksudnya? Karena bagian belakangnya memang menempel di tulang belakang, tapi bagian yang ujung satunya lagi tidak menempel ke tulang manapun sehingga terlihat melayang. Selanjutnya ada bagian bahu. Ada tulang selangka di bagian depan, itu ada di kanan kiri kalian, dan ada tulang belikat di bagian belakang, itu juga ada di bagian kanan kiri kalian. Bagian rangka badan selanjutnya adalah tulang belakang. Tulang belakang ternyata banyak namanya. Ada tulang belakang, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Tulang belakang ini dia memanjang dari leher hingga ke ujung badan kita. Selanjutnya ada bagian pinggang. Bagian pinggang itu ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Kenapa namanya tulang usus? Karena di tulang itulah usus kita menumpang. Kenapa namanya tulang duduk? Karena tulang itulah yang membantu manusia agar bisa duduk di kursi. Selanjutnya ada bagian-bagian anggota gerak. Perlu diketahui, rangka anggota gerak manusia terbagi dua. Ada tulang anggota gerak atas, bagian-bagiannya itu ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Untuk tulang pengumpil, jika kamu perhatikan di gambar, ujungnya adalah jempol kita. Hati-hati ya. Dan untuk tulang hasta, ujungnya adalah kelingking kita. Jangan sampai terbalik. Selanjutnya ada tulang anggota gerak bawah atau kaki kita. Dimulai dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis di bagian belakang, tulang kering di bagian depan, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif yang berfungsi untuk menggerakkan tulang. Ingat, tulang tidak bisa bergerak sendiri, tetapi perlu bantuan dari otot. Otot manusia terbagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yuk kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama ada ciri-ciri otot polos. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Dan berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama bentuknya seperti gelendong. Maksudnya apa? Jadi bagian tengahnya itu menggembung, tetapi ujungnya itu meruncing. Yang kedua, inti selnya hanya satu dan letaknya di tengah. Dan dia bekerja secara tidak sadar. Artinya apa? Otot ini bekerjanya tidak perlu diperintahkan oleh otak. Maka, ketika kita tidur, otot-otot ini akan tetap bergerak. Selanjutnya, otot ini terdapat pada organ tubuh manusia kecuali jantung, seperti paru-paru, otak, ginjal, lambung, usus, pankreas, dan lain-lain. Next, ada ciri-ciri otot lurik. Silahkan kalian perhatikan dulu gambarnya. Kelihatan ya, beda seperti yang sebelumnya. Kalau otot lurik, bentuknya itu silindris dan memanjang, jadi hanya lurus saja. Inti selnya banyak, tapi adanya di bagian tepi, lalu memiliki daerah gelap terang. Jadi, bagian ototnya itu ada yang berwarna gelap, ada yang berwarna terang.
lalu bekerja secara sadar. Maksudnya apa? Otot ini bekerjanya harus diperintahkan oleh otak. Gampangnya, ketika kita tidur, maka otot lurik tidak akan bekerja. Dan yang terakhir, otot lurik melekat pada tulang. Maka disebut juga sebagai otot rangka. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri otot jantung. Silakan kalian lihat gambarnya. Kelihatannya seperti otot lurik ya, tapi bentuknya kok bercabang. Memang betul, bentuknya memang seperti otot lurik tapi bercabang. Dan inti selnya banyak, tapi letaknya di tengah. Dan dia bekerja secara tidak sadar, artinya tidak perlu diperintahkan oleh otak untuk bekerja. Maka, meskipun kita tidur, otot jantung tetap akan bekerja. Dan yang pasti, namanya juga otot jantung, pasti otot ini hanya ada di jantung. Sekian materi kita hari ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga kali ini ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.